Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Handayani, mahasiswa semester 2 Prodi PGMI di Fakultas Tarbiyah Institut Miftahul Huda Subang. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Tafsir Tarbawi yang dibimbing oleh dosen pengampu kita tercinta, Ayahanda Dr. Adudin Alijaya. Adapun tema yang saya angkat dalam video ini adalah kedudukan perempuan dalam sejarah perspektif gender. Dalam sejarah panjang umat manusia, perempuan seringkali ditempatkan dalam posisi subordinat lebih rendah daripada laki-laki. Namun, benarkah ini merupakan kodrat yang ditetapkan oleh Tuhan? Ataukah sebenarnya ini hanya hasil dari konstruksi sosial dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun? Dari perspektif gender kita belajar bahwa peran, tanggung jawab, dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan bukanlah sesuatu yang sepenuhnya ditentukan oleh biologis ataupun fitrah. Ketimpangan gender yang selama ini terjadi lebih merupakan akibat dari sistem patriarki yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Sistem inilah yang melegitimasi ketidakadilan, menjauhkan perempuan dari ruang publik, pendidikan, bahkan pengambilan keputusan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal dari sisi spiritual dan agama Islam, kita menemukan pesan-pesan yang sangat kuat mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya ayat Al-Quran yang sangat relevan untuk dikaji adalah Quran Surat An-Nisa ayat 1, yang artinya, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki perempuan yang banyak." Ayat ini secara eksplisit menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari jiwa yang satu, dari jiwa yang sama, nafsin wahidah. Artinya, tidak ada penciptaan yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Tidak ada hierarki penciptaan antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah dasar spiritual yang sangat kuat, bahkan bahwa kesetaraan adalah bagian dari fitrah manusia, bukan sekedar isu sosial modern. Dalam perkuliahan saya bersama Ibu Dr. Zaura Silpiana Agung pada 3 Juli 2025, beliau menjelaskan bahwa diskriminasi gender tidak bersumber dari ajaran Islam, melainkan lahir dari konstruksi sosial patriarki yang telah berkembang selama ribuan tahun. Warisan budaya inilah yang kemudian membentuk tafsir keagamaan dan struktur sosial yang membatasi peran perempuan. Berdasarkan penjelasan beliau, saya berpandangan bahwa Islam tidak pernah menempatkan perempuan dalam posisi inferior. Justru sebaliknya, Islam hadir dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia tanpa memandang jenis kelamin. Al-Quran juga menegaskan hal ini melalui Quran Surat At-Taubah ayat 71 yang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan saling menolong satu sama lain dalam kebaikan. Begitu juga dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah menegaskan bahwa yang paling mulia antara manusia yang paling bertakwa bukan yang paling maskulin, bukan pula yang paling dominan secara sosial. Namun dalam kenyataannya, tafsir yang lahir dari budaya patriarkal justru seringkali menyampaikan makna ayat-ayat tersebut. Perempuan dibatasi dalam pendidikan, kepemimpinan, dalam berkontribusi di ruangan publik. Bahkan jika kita kembali kepada ajaran Islam, perempuan memiliki hak dan tanggung jawab sosial yang sama dengan laki-laki. Perspektif gender menjadi alat penting untuk membaca ulang warisan budaya dan sejarah dengan kritis. Islam sangat akomodatif, Islam sangat
afirmatif terhadap konsep gender. Semoga argumen dan pemikiran ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih adil dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, terutama dalam memahami kedudukan perempuan dalam sejarah kehidupan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.